kayaknya kita semua pernah berjumpa ya, dan juga kawan-kawan lain yang ada di dalam ruangan ini. Nah, untuk 1,5 jam supaya dia bisa mengalir juga diskusinya, saya akan bertanya dan masing-masing rekan mungkin akan saya berikan waktu dulu sekitar 5 menit ya, biar lebih enak gitu tektokannya. Nah, dan saya akan mulai dari Pak Iksan duluan nih, jika diperbolehkan, karena beliau dari 3 narasumber yang ada adalah dari pemerintah, sementara dari Kadis PPA Sulteng. Ya Pak, belum berubah posisi kan ya Pak? Belum bergeser ke unit lainnya. Minta maaf di-unmute dulu. Oke, belum. Masih tetap menurut. Masih tetap ya Pak. Baik, kayaknya waktu terakhir kita jumpa juga sempat bertemu Pak Ihsan. Lalu ada Kak Amrina dari Balai Surah Aceh. Dan kemudian ada Kak Elektronita Duan atau Kak Eton dari Yayasan Santro Tobelo. Nah, nanti saya akan meminta dulu ke Pak Ihsan, lalu ke Kak Eton, karena ini wilayahnya agak dekat, mungkin kekhasan konfliknya juga agak beda, dan proses untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan penanganan konflik sosial juga berbeda gitu. Karena itu yang pertama saya mau bertanya seperti tadi kerangka yang telah disampaikan oleh Ruby, bahwa kita ingin memeriksa ulang sebetulnya sudah sampai mana sih perjalanan kita bersama-sama dalam memastikan perlindungan bagi perempuan dan juga anak dalam isu penanganan konflik sosial. Nah, Pak Ihsan, sekarang ini kondisi kebijakannya di Sulawesi Tengah seperti apa ya? Sebab yang saya ada rencana atau sudah dilaksanakan, dan sebetulnya apa saja yang payung hukum yang sudah dibuat di tingkat provinsi untuk penanganan konflik sosial, terutama untuk perlindungan perempuan dan anak. Silakan Pak, 5 menit. Baik, saya sebenarnya langsung saja dalam karena ini temanya adalah P3AKS, maka langsung saja spesifik bahwa pada di tahun 2017 kita sebenarnya gubernur sudah membuat satu keputusan terkait rencana aksi daerah. Jadi kita sebenarnya sudah membuat rencana aksi di tahun 2017. Saat itu saya masih di Biro Hukum, belum di P3A. Nah, dalam SK itu jelas ada beberapa institusi yang bertanggung jawab, dan itu saya lihat sudah cukup baik karena Bapeda sudah ada di situ, lantas Kesbangpol ada, Dinas Sosial ada. Satu-satunya yang mungkin kalau toh kami akan melakukan revisi adalah memasukkan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena saya pikir bencana bukanlah, ada juga bencana non alam dalam konteks bencana. Nah, ini konflik masuk di wilayah itu kita berpikir. Nah, ada beberapa hal yang di dalam SK itu, dalam aksi itu yang kemudian kita sudah coba tuangkan ya. Misalnya kalau yang saya lihat saya sebenarnya mau langsung ke progres yang kita sudah lakukan itu. Jadi ada RAD, rencana aksi daerah, lantas ada upaya untuk memperkenalkan rencana aksi daerah yang sudah dilakukan segera setelah RAD itu dibuat. Lantas sudah ada pengajuan usulan pembiayaan melalui anggaran APBD ya, meskipun sangat terbatas, dan ini sebenarnya sudah dilakukan dari rentang waktu 2017 sampai 2019. Nah, lantas kita sudah terakhir saya ingat itu ada training early warning system yang juga kawan-kawan aman
memberikan kontribusi di situ untuk melakukan training ini di tahun 2019. Nah, itu saya kebetulan sudah masuk. Nah, kami berpikir bahwa pola RAD P3AKS ini kita ada 3 pendekatan. Jadi ada resources, peningkatan dari kapasitas SDM-nya, organizing dari konteks mekanisme bagaimana dia mengorganize kegiatan itu, lantas dari aspek norma atau normatif yang dalam hal ini kita bicara soal kerangka regulasi. Nah, di dalam dalam RAD kami itu di situ ada satu berjalannya mekanisme early warning system pencegahan. Jadi ada upaya yang kita lakukan itu riset, workshop, seminar, FGD, MONEP. Nah, terkait riset ini yang terbaru saya juga sebenarnya kurang update, tapi justru kita pernah melakukan riset semacam baseline survei awal, tapi itu ketika tahun 2008 ya. Waktu itu masih ada program Peace Through Development di Sentral Sulawesi atau di Sulawesi Tengah ini. Jadi ada 2, Kabupaten Poso dan Kota Palu. Dan kita sudah ada kalau itu. Dan ini mungkin nanti kalau toh riset ini akan dilakukan, dia semacam baseline baru yang kita mungkin saja banyak yang berubah dalam konteks 3 hal tadi ya. Nah, lantas kita di sini yang berjalannya mekanisme EWS pencegahan, kami berpikir bahwa ada upaya yang perlu dilakukan. Jadi misalnya menanamkan dalam kerangka anggaran, maksudnya tidak cukup dalam kerangka regulasi saja. Nah, kerangka anggaran ini saya berbicara terkait RPJMD. Nah, ini kita kan akan pilkada ini 2021. Jadi siap-siap untuk melakukan penyusunan RPJMD baru untuk kepala daerah baru. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran ini tertanam tentang bagaimana EWS, early warning system maupun secara keseluruhan P3AKS ini kemudian lebih mudah kita lakukan. Jadi ada dari upaya misalnya peace building, ada juga dalam konteks perencanaannya. Nah, tentunya faktor-faktor yang berpengaruh itu ada komitmen di sini dan SDM, terus perspektif media yang berdasarkan pengalaman peace through development dulu, ya perspektif media juga perlu, limit waktu. Nah, limit waktu juga, lantas ada anggaran yang juga menjadi persoalan. Nah, kedua, soal integrasi perspektif gender dan human security dalam pola penanganan wilayah rawan dan pasca konflik. Dan ini saya pikir faktor penanganannya. Kita menawarkan dalam RAD itu kan ada kegiatan integrasi perspektif gender dan human security dalam pola penanganan wilayah rawan dan pasca konflik. Meskipun kegiatan di sini saya lihat masih less real. Jadi ada yang masih dalam tataran konsep, ada yang sangat real. Nah, upaya yang sudah dilakukan dalam konteks ini sudah ada workshop, seminar. Saya tanya tuh teman-teman saya di P3A ini, MONEP juga mereka lakukan, dan memasukkan perspektif gender dalam pola penanganan dalam konflik itu juga sedang dan sudah dilakukan. Upaya penguatan. Nah, yang ini yang kita mau juga lakukan penambahan adalah upaya penguatan kapasitas dan kampanye. Ini yang perlu digiatkan saya pikir. Karena sosialisasi tidak akan efektif kalau upaya kampanye ini kemudian agak kurang. Lagi-lagi komitmen SDM dan yang seperti yang saya sampaikan tadi, anggaran menjadi kendala tertentu. Atau kalau tidak mau disebut kendala, ya faktor yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan. Lantas ada integrasi women peace and security dalam perencanaan dan penganggaran. Nah, ini bagaimana kita mengintegrasikan peace building dalam mekanisme perencanaan ini menjadi satu hal khusus yang memang perlu kita pikirkan.
Nah, ini menurut teman-teman juga sudah dilakukan, tapi seberapa besar ini kemudian sudah dilakukan, saya pikir menjadi pertanyaan tersendiri. Saya sedang melakukan upaya sederhana untuk mengevaluasi ini dengan menanyakan tentang seberapa tahu sih sebenarnya staf internal saya terkait peace building itu. Misalnya, apalagi dalam mekanisme perencanaan ini, tidak semua SDM kami ini yang paham betul terkait perencanaan. Lantas, kalau saya mau balik lagi sebenarnya di program Peace Through Development dulu, ketika kita lakukan itu memang ada upaya peningkatan kapasitas pemerintah di sisi manajemen perencanaan. Dan dulu pernah kita usung soal perencanaan yang sensitif konflik gitu. Lantas juga kita juga meningkatkan kehidupan masyarakat melalui usaha-usaha pembangunan perdamaian. Dulu dua hal itu, peace building dan planning gitu, yang menjadi intervensi kuat di peace through development itu. Nah, ada konsep pelaku, ada konsep sistem, ada konsep aspek hukum yang kita coba lakukan. Nah, sekarang untuk yang sekarang karena kendala juga ya di masa COVID ini, kemudian upaya secara real offline itu memang agak sulit dilakukan. Saya kemarin mencoba untuk melakukan semacam implementasi perencanaan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di satu komunitas transmigrasi di Bulu Pountu. Itu satu kendalanya ya karena kita tidak bisa offline. Sementara di komunitas itu tidak ada jaringan. Nah, itu kita saya akan pikir sampai ke pertanyaan soal kondisi COVID, Pak Ihsan. Tapi kalau dilihat selain di masa kondisi COVID ini, jadi di dalam, karena dari tadi bilangnya dulu gitu, dalam 5 tahun terakhir ini sendiri, apakah pernah ada exercise ataupun penggunaan dari langkah-langkah rencana aksi daerah ini dalam penanggulangan situasi konfliknya? Atau ada insiden konflik yang kemudian kita bisa jadikan rujukan bagaimana penanganan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan? Iya, untuk yang saat ini ya, maksudnya mungkin karena saya tidak intensitas konflik di Sulawesi Tengah, Poso dan Kota Palu terutama, ya sedikit banyak jauh menurun. Kalau toh ada konflik itu menjadi konflik vertikal ya. Selama ini mungkin di media kita bisa lihat bahwa Poso terutama masih soal teroris dan lainnya, bagaimana masyarakat kemudian yang berkebun di wilayah-wilayah tertentu juga sangat rentan untuk masuk di wilayah konflik itu. Tapi memang upaya secara real di mana kita kemudian menanamkan itu dalam konteks pendampingan seperti yang kita pernah lakukan dulu itu sepertinya belum dilakukan lagi sekarang. Nah, ini yang menurut saya kenapa kita juga harus menanamkan pola-pola rencana aksi yang kita sudah sepakati bersama itu dalam dalam satu kerangka regulasi yang kuat seperti RPJMD misalnya. Oke, baik Pak Ihsan, terima kasih untuk penjelasannya tentang bagaimana perkembangan yang ada di Sulawesi Tengah, terutamanya Kota Palu dan Poso. Kita akan kembali lagi nanti untuk menyimak selanjutnya tentang kondisi itu, karena ada juga pertanyaan soal hambatan-hambatan dan lain-lain yang ingin ditanyakan. Tapi perkenalkan saya memberikan kesempatan dulu kepada Kak Eton Duan untuk juga menceritakan nih bagaimana perkembangan dari rencana aksi daerah, terutama juga apakah ada kesempatan untuk mengimplementasikannya di dalam proses penanganan konflik selama 5 tahun terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan. Memang untuk rencana aksi RAM ini untuk 4 tahun terakhir saya dengan saya lihat saat ini dan saya mengamati untuk prosesnya. Kalau tidak salah memang 2017 itu di tingkat provinsi sudah ada RAD-nya, tetapi di dalam implementasinya itu
memang masih dalam tataran kebijakan sih sebenarnya. Jadi belum ada implementasi yang langsung di lapangan dilakukan, itu belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang itu sangat kesulitan. Memang saya posisinya ada di kabupaten ya. Jadi ada provinsi. Waktu 2017 kemarin dengan teman-teman memang ada di tingkat provinsi itu ada NGO juga yang memang konsen terhadap perempuan. Jadi Daur Malah namanya, Daulat Perempuan Maluku Utara. Nah, mereka mencoba untuk mengawal semua proses sampai dengan RAD. Tetapi memang di 4 tahun terakhir ini, walaupun itu konflik sosial itu sudah, artinya belum terjadi seperti di tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2000-an, tetapi memang konflik-konflik yang saat ini cukup dilakukan, cukup terjadi itu hampir setiap saat. Walaupun antar internal keagamaan, kemudian internal apakah masyarakat dengan di daerah perbatasan, desa dengan desa, perbatasan kabupaten, perbatasan kecamatan, itu cukup banyak yang terjadi di 4 tahun terakhir ini. Akan tetapi untuk pelaksanaan implementasi RAN sendiri itu belum maksimal sama sekali. Ya, memang hal ini terus terang dari sisi kapasitasnya, kapasitas perempuan sendiri ataupun perangkatnya, baik itu di tingkat pemerintah maupun di tingkat NGO, itu juga menjadi kendala. Kemudian dari segi pendanaan. Karena misalnya beberapa kali saya coba untuk misalnya ke pemerintah daerah, kira-kira ini harus disosialisasi atau seperti apa? Wah, ini sulit tuh. Soalnya harus ada anggaran. Kita nih anggaran itu ya nanti memang tuh belum jadi prioritas. Itu yang pertama. Yang kemudian di musrembang juga di tingkat kabupaten itu belum dimasukkan sebagai, itu merupakan salah satu poin yang sangat penting itu juga. Nah, kemudian beberapa misalnya dinas-dinas terkait yang sudah dikasih kewenangan, kemudian dikasih kapasitas sedikit, tetapi akhirnya berpindah posisi dan jabatan, itu juga merupakan hal yang agak sulit untuk kita mengawal itu. Nah, itu yang kemudian yang berikut memang mungkin nanti kemudian bisa menjadi suatu tindak lanjut bahwa sebisa mungkin memang harus ada instrumen bagaimana membuat evaluasi RAN ini seperti apa sehingga itu bisa ada itu. Instrumen ini kita bisa pakai ke pemerintah. Pemerintah ini seperti ini. Cuman masalahnya itu yang tadi saya bilang, masing-masing khusus untuk penanganan dan kalau kita bicara tentang penanganan dan pendampingan korban, terus terang saja memang saat ini 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ini lebih banyak kepada kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu saja, itu yang saat ini banyak, baik itu NGO maupun paralegal, kemudian pada pemerintah yang misalnya dikasih tanggung jawab, itu cuma berkisar di situ saja. Jadi untuk misalnya khusus untuk nantinya penanganan untuk korban-korban konflik sosial itu belum berjalan semaksimal mungkin. Nah, itu yang terjadi di 4-5 tahun. Baik itu lihat itu kalau sudah dilakukan, itu otomatis dia akan berimbas pada itu sendiri, pencegahan itu sendiri. Jadi sebenarnya itu keterkaitan, tidak bisa terlepas bahwa pencegahan kemudian setelah terjadi kemudian pemulihan. Padahal pemulihan itu kalau misalnya dilakukan secara efektif itu akan berdampak kepada pencegahan. Nah, seperti itu. Tapi selama ini baik itu pemerintah lokal, ini yang pemerintah lokal maupun teman-teman di NGO yang ini memang belum secara kontinu, secara betul-betul untuk mungkin salah satunya itu yang kami lihat baik itu teman-teman di NGO maupun pemerintah soal pendanaan dan kapasitas. Karena kalau misalnya penanganan itu sendiri kita harus tahu, kita harus tingkatkan pemahaman bagaimana prinsip-prinsip penanganan, bagaimana untuk pendampingan konflik itu harus dibekali dengan kapasitas yang mumpuni. Kalau tidak memang susah orang mau masuk ke tingkat itu sangat ya seperti itu.
Mungkin itu gambaran dari saya untuk sementara. Kak Eton, saya mau tanya, salah satu hambatan dalam pelaksanaannya ini karena juga sudah ada rencana aksi daerah, apakah pernah ada polemik gitu ya, ataupun debat gitu, yang Kak Eton tahu, dalam hal menamakan konfliknya, bahwa ini tuh konflik sosial gitu, atau ini konflik apa gitu misalnya, sehingga tidak ada langkah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi daerah itu. Iya, jadi biasanya mereka masih pada opini bahwa namanya konflik sosial berarti ada komunitas-komunitas tertentu yang saling berhadapan. Dan waktu yang kejadian adalah bagaimana satu komunitas dengan satu komunitas. Di luar dari itu, mungkin itu pemahaman. Di luar dari itu mungkin mereka tidak menggunakan instrumen ini sebenarnya sebagai instrumen untuk melaksanakan. Jadi masih terbatas pada mau saya bilang bahwa pemahaman yang masih sempit bahwa orang ini khusus untuk sosial dan untuk konflik sosial. Yang lain-lain belum dapat digunakan ini. Padahal sebenarnya bisa diambil dalam strategi maupun rencana-rencana taktis atau program taktis yang ada di RAN itu bisa menjadi instrumen yang bisa dipakai, tinggal menyesuaikan dengan kondisi lokal, kearifan lokal, kemudian kondisi lokal seperti itu. Jadi itu yang belum mereka masih melihat oh ini konflik sosial. Kalau kayaknya belum ada konflik sosial, ya ini belum dijalankan. Nah, seperti itu. Mereka ini siapa ya, Kak? Untuk yang baik pemerintah maupun sebenarnya NGO kita juga seperti itu. Pikir oh ini kita pasang ya ini untuk konflik sosial. Kalau misalnya hanya satu desa, satu ini belum perbatasan. Oh ini mungkin karena masih dalam skop yang kecil. Kalau yang namanya konflik sosial itu sudah mungkin tingkat provinsi, kabupaten dan sebagainya. Kalau masih yang kecil, nah itu masih berpikir bahwa itu masih belum masuk ke ranah konflik sosial seperti itu. Baik. Terima kasih Kak Eton. Dari Maluku Utara kita geser ini langsung lompatnya ke Aceh. Kak Amrina, apa kabar? Belum di-unmute, Kak? Ya, kedengaran. Ya. Kedengaran, Kak Amrina. Iya, jadi Kak Amrina tadi kita sudah dengarkan dari Sulawesi Tengah dan juga dari Maluku Utara. Dan Kak Amrina sekarang adalah Kabid Pemenuhan Hak dan Anak di Provinsi Aceh gitu. Nah, kalau di Aceh sendiri gimana Kak perkembangan 5 tahun ini tentang rancangan aksi daerahnya, dan kira-kira selain tadi ya mungkin ada pencegahan dan sebagainya, tapi sebagai sebuah instrumen untuk menangani, apakah dia pernah digunakan? Ya, terima kasih Mbak. Untuk Aceh ini mungkin agak sedikit berbeda dengan dua kawan kita tadi ya yang sudah berbagi pengalamannya, bahwa secara dokumen kalau kita lihat dalam kerangka regulasi, walaupun ini sudah diinisiasi dengan sangat baik oleh kawan-kawan masyarakat sipil dan bahkan Biro Hukum juga ikut terlibat, tapi sampai hari ini regulasi itu belum menjadi regulasi yang memiliki kekuatan hukum ya. Artinya belum pernah disahkan menjadi peraturan gubernur. Dan dalam beberapa tahun ini, pada di akhir tahun 2018, kemudian atas dorongan Balai Syura juga kembali dilakukan diskusi dan membangun koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan supaya menindaklanjuti RAN yang memang sudah RAD yang sudah pernah dipersiapkan dan juga kerangka regulasinya. Tetapi karena pada saat itu juga terjadi pergantian tampuk kepemimpinan dan kemudian dokumen itu sampai hari ini belum ada progresnya. Saya melihat bahwa soal pemahaman kita semuanya terkait dengan kepentingan dari regulasi yang mengatur tentang penanganan konflik khususnya untuk perempuan ini belum sama ya, belum sama. Tetapi dari sisi kita misalnya kawan-kawan yang terlihat dan bekerja langsung di lapangan, seharusnya ini menjadi prioritas ya, karena akan sangat membantu
karena Aceh sebagai daerah post konflik, persoalan-persoalan perempuan yang jadi korban perkosaan di masa konflik saja, walaupun sudah ada institusi yang secara khusus kemudian dibangun seperti KKR Aceh, dan kemudian sudah mendengarkan bagaimana mendengarkan suara dari perempuan korban, tapi sampai hari ini perempuan-perempuan itu belum mendapatkan sentuhan, ya. Dan bahkan mereka sebagian besarnya itu harus menjalani kehidupan dengan sangat berat karena di saat konflik mereka itu menjadi orang yang berada di garda terdepan, jadi korban kekerasan seksual. Setelah mereka mengaku, bahkan mereka ditinggalkan oleh suaminya, dibenci oleh anaknya. Dan kami dari sisi lembaga layanan, misalnya P2TP2A yang kemarin masih mandatnya belum menjadi UPTD, telah membangun mekanisme koordinasi. Kita mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh KKR, misalnya untuk bersama-sama melakukan pemulihan. Tapi ini kan tidak cukup, ya. Artinya untuk dalam hemat saya bahwa Aceh memang harus menuntaskan kepentingan adanya regulasi ini sehingga lebih memudahkan. Karena kalau kita lihat dari komitmen pemerintah secara umum, ketika misalnya ada tim terpadu untuk penanganan konflik sosial yang itu ada di bawah lead Kesbangpol Linmas, kita itu menjadi bagian dari tim terpadu itu, dan tim terpadu memiliki rencana aksi yang kemudian sangat terukur di dalam pelaksanaannya. Nah, pembuatan RAD juga yang dahulu itu difasilitasi oleh kawan-kawan CSO juga sebenarnya memuat berbagai hal-hal yang sangat progresif, ya, yang sangat menguntungkan pemerintah jika dilaksanakan. Nah, kalau untuk artinya yang pertama Aceh ini masih berat sekali soal pemahaman. Yang kedua terkait dengan kelembagaannya, pemahaman itu harus berproses dan terus harus ada upaya peningkatan. Misalnya ketika ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi upaya untuk peningkatan kapasitas, di kita juga menjadi masalah karena pejabat yang ditunjuk itu misalnya bukanlah orang yang membidangi, ya, yang membidangi secara langsung untuk bicara bagaimana kemudian dia bisa menjadi bagian dari indikator kinerjanya. Ini bermasalah, bertukar-tukar orang, sehingga kita terus saja bolak-balik kembali lagi ke dasar tanpa progres. Nah, kemudian di kelembagaannya nggak mungkin, mungkin saja kelembagaan itu didahulukan tanpa adanya regulasi, seperti merujuk kepada misalnya ada tim terpadu penanganan konflik, ya. Kalau misalnya ini dari sisi kami, nanti kami akan menyampaikan kembali kepada pimpinan bahwa ini adalah hal yang sangat urgent, apalagi misalnya ketika lihat bagaimana progres penanganan kasus di dalam masa wabah pandemi ini. Dari sisi angka, kami memang tidak melihat ada lonjakan angka yang sangat tinggi, ya, kalau kita lihat soal KDRT maupun kasus kekerasan lainnya terhadap perempuan. Tapi kalau lihat dari segi dampaknya, dari segi modusnya, termasuk misalnya kemarin di Aceh itu terjadinya amuk massa terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, ini juga menjadi hal yang kemudian di satu sisi lapangan ini menjadi berat. Kenapa? Asumsi yang dibangun oleh masyarakat itu kita adalah orang yang membela orang yang melakukan kejahatan, padahal ini harusnya kan bisa dilihat dengan sangat berimbang. Artinya ini ada perempuan yang berhadapan dengan hukum, di satu sisi dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan ada proses hukumnya, tapi di lain sisi ada masyarakat juga yang melakukan perbuatan hukum lain yang kemudian juga harusnya diproses. Nah, ketika misalnya kami tidak memiliki kematangan, koordinasi yang baik untuk memberikan penanganan, lagi-lagi kami menjadi orang yang kemudian berada pada kondisi yang sulit, ya,
diberikan stigma macam-macam, dan itu menjadi tantangan sendiri yang kemudian juga harus kita kelola ya, dengan mulai dari proses pemberian informasinya. Kami harus melihat kapan waktu yang tepat memberikan informasinya, dengan siapa kita akan berbicara dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga terkait dengan bagaimana melihat peran CSO ketika kita bicara soal penanganan konflik sosial. Saya harus mengakui bahwa kawan-kawan jauh lebih progresif ya, bekerja dengan sangat aplikatif, nyata, bisa menjawab, dan ada banyak inovasi-inovasi yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan kita, dan ini harusnya kemudian bisa dirangkaikan menjadi satu hal yang memperkuat kerja-kerja pemerintah, karena ini sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Dan kalau ini bisa menjadi bagian yang kemudian tertuang secara konkret di dalam peraturan daerah, ini akan menjadi hal yang sangat menguntungkan kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, ya, ada hal juga yang saya pikir penting untuk mendapatkan perhatian serius, misalnya sampai hari ini bahwa persoalan penerapan syariat Islam ya, kanun jinayah itu juga masih menjadi hal yang artinya harus ada kesadaran dari semua orang ya, termasuk pemangku kepentingan legislatif, eksekutif, yudikatif, bahwa ini produk hukum masih ada masalah gitu ya, masih ada masalah, membutuhkan revisi untuk kemudian bisa dilakukan penyempurnaan. Tetapi timing untuk mengatakan bahwa ini ada kekurangannya, ada apa juga harus dapat dikelola dengan baik. Kalau tidak, kita yang selalu menyampaikan bahwa ini ada kekurangannya, ada persoalan, kita akan mendapatkan label stigma yang sangat tidak menyenangkan ya, dan lagi-lagi ada banyak perempuan yang kemudian juga menjadi korban ya, ketika ini dalih penerapan kanun dan membungkam banyak perempuan untuk bisa mengakses keadilan. Yang berikutnya adalah yang saya juga perhatikan, dan ini mungkin menjadi bagian juga dari konflik sosial dan berkaitan dengan pendampingan korban, ketika kami menemukan indikasi misalnya dalam beberapa bulan terakhir ini, ada perempuan yang mati bunuh diri. Tetapi oleh pihak keluarga, masyarakat, bahkan aparat penegak hukumnya menjadikan seolah ini bukan persoalan yang berkaitan dengan persoalan hukum, tapi lebih kepada masalah keluarga, ya, masalah pribadi. Padahal kalau pendamping kami mencoba mencari informasi, hampir semua perempuan yang meninggal ini dilatar belakangi oleh KDRT, ya, oleh KDRT, dan juga pernikahan yang tidak sah menurut hukum negara, artinya pernikahan siri. Nah itu. Yang berikutnya adalah soal kalau tim terpadu penanganan konflik sosial Aceh itu bisa bekerja hanya berbasis pada kelembagaan, ada tim dan ada sekretariat, dan juga kemudian ada level kabid dan kasih yang diberi mandat untuk bertanggung jawab secara teknis. Nah, praktek baik ini harusnya juga kemudian menjadi bagian yang kami, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuannya, untuk bisa jadikan sebagai best practice. Baik, terima kasih Kak Amrina. Ini
banyak sekali pertanyaan yang dijawab bersamaan ya oleh Pak Ihsan, Kak Amrina maupun Kak Eton gitu. Nah, Pak Ihsan masih monitor. Saya justru mau bertanya karena ada beberapa hal yang menurut saya Iya, dia masih. sangat krusial dalam proses memastikan bahwa rencana aksi daerah khususnya untuk pilar perlindungan ini bisa dilaksanakan. Tadi Kak Eton sempat membahas soal bagaimana perbedaan persepsi tentang kapan itu terjadi konflik sosial, dan juga Kak Amrina membahas tentang perbedaan persepsi tentang perlindungan dan kapan perlindungan itu diberikan gitu. Nah, di Sulawesi Tengah seperti apa Pak Ihsan? Baik, Apakah ya maaf silakan. ya, saya pikir sama. Jadi prinsipnya kalau di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memang hanya kita ini dibatasi ya, minimal saya sebagai kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak ini mandatnya dari gubernur itu 3 hal saja: pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak. Jadi di area itu saja kita bermain gitu, ranah bermain saya. Nah, kemudian terkait P3KS ini, misalnya satu hal ya, soal early warning system, peringatan dini ya. Nah, ini kalau di konteks bencana misalnya, kita agak bisa mengerti kalau tsunami mau datang ada alatnya ini, atau kalau ketika kami bencana kemarin sebenarnya sudah ada peringatan dini jauh sekali terkait misalnya Palu Koro misalnya, dia punya tektonik dan segala macam itu. Tapi kalau dalam konteks sosial ini agak sulit membuat satu pola ini. Nah, ini yang kemarin kan kita mau riset itu kita sebenarnya kalau di rencana aksi daerah yang kita buat itu, saya lihat sudah sampai pada tataran indikator ya. Maksudnya indikator keberhasilan itu misalnya kegiatan riset itu ya satunya adalah ada sistem EWS berbasis komunitas yang kemudian diimplementasikan ke daerah rawan konflik misalnya. Nah, persoalannya kita belum dapat ini dari dulu ketika tahun 2008 kita sempat bahas sangat dalam ini terkait early warning system. Sebenarnya bagaimana kemudian masyarakat mengenal konsep ini. Gitu. Nah, training yang dilakukan soal early warning system ini memang harus sangat sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Kalau dulu kan kita dengan konsep misalnya ketika ada perubahan sosial, terus kemudian meningkat ada perubahan ekologikal, terus ekonomi, terus ada complexity. Kita bilang complexity itu siaga 2. Jadi siaga 2 itu ketika misalnya ada perubahan di masyarakat, misalnya secara sosial makin banyak anak muda yang mengkonsumsi miras misalnya. Nah, kedua pada tataran ekologi misalnya dia fungsi ekologi dari pos ronda mengalami perubahan fungsi jadi tempat minum-minuman keras itu. Secara ekonomi peluang ekonomi masyarakat misalnya tukang ojek takut lewat pos ronda itu gitu. Nah ini tahap kedua menjadi kompleksitas itu. Kita sebut siaga 2. Jadi ada peningkatan yang signifikan mengenai konsumsi miras oleh pemuda. Kemudian ini diikuti oleh penggunaan fasilitas ronda yang tidak sepatutnya. Nah, ini akan bereskalasi ke tahap siaga 1 yang kita sebut ketidakpastian, uncertainty. Jadi nilai agama, hukum yang tidak membenarkan minuman keras sudah tidak dihiraukan dan ini sudah sangat rawan konflik kalau kita punya pola-pola ini. Nah, dari pola-pola begitu kita kemudian membuat langkah-langkah real, misalnya dulu kita buat gerakan Palu Damai. Sekarang sebenarnya ada gerakan Palu Damai itu. Tapi kemudian membuatnya menjadi real ketika kita mengusulkannya, misalnya kita usul ada semacam fasilitasi dialog dalam bentuk FGD antar kelompok masyarakat. Nah, sekarang ketika konflik ini mengalami penurunan eskalasi,
pemerintah kemudian menganggap, terutama di orang-orang di perencanaan menganggap bahwa oh ini belum terlalu urgent dan prioritas untuk dilakukan gitu. Nah, padahal ini adalah aspek yang sebenarnya sangat real untuk mencegah konflik. Bahkan untuk seingat saya di provinsi dan juga di kota ini sebenarnya bisa kita replikasi balik lagi ya. Di Sulawesi Tengah ini ada yang namanya Komisi Perdamaian dalam sistem perencanaan. Jadi di Bapeda itu ada Komisi Perdamaian yang menangani khusus program dan kegiatan tawaran semua OPD terkait yang sensitif konflik gitu. Tapi ini sekali lagi ini menjadi agak sedikit bagaimana ya, dia ada di bahasa para dewa ini masalahnya, early warning system, dan ketika pada tataran realitas yang seperti apa sih sebenarnya, sehingga misalnya di RT RW itu sudah bisa, oh ini bahaya nih, sudah harus siaga 2 kita gitu. Memang ada fenomena agak berbeda di Sulawesi Tengah ini. Dulu yang tadinya di Sigi itu banyak sekali konflik sosial terjadi antar masyarakat, antar desa, sekarang sangat berkurang jauh gitu. Baik. Anehnya, lucunya, yang meningkat itu obat-obatan. Kita menjadi peringkat 4 nasional ini sekarang ini terkait narkotika. Apa saya jadi berpikir apa anak-anak ini menjadi sibuk dengan narkotikanya sehingga tidak konflik atau gimana gitu. Nah, pola-pola ini saya pikir Mbak Andi. Terima kasih Pak Iksad. Kalau sebelum balik ke Maluku Utara, saya ingin tanya nih, kan Palu juga baru 2-3 tahun ini ya, dengan bencana tadi itu tsunami dan sebagainya, biasanya pasca bencana ada banyak kemungkinan konflik di tingkat masyarakat terkait batas tanah, apalagi ketika tanahnya bergeser dan lain-lain itu. Nah, dalam konteks pelaksanaan RAN P3K RAD ini sendiri, apakah itu menjadi bagian yang juga terantisipasi atau ini seolah-olah dia luput dari atau lepas dari proses pelaksanaannya? Maksudnya secara real bagaimana? Secara real bagaimana, mungkin gitu kali. Secara real bagaimana implementasi RAD ini dalam menyikapi atau mengantisipasi kemungkinan konfliknya, persiapan-persiapan terutama untuk perlindungan perempuan dan anaknya ya, terkait dengan konflik akibat ataupun bukan akibat, di dalam proses penanganan bencana, pasca bencana. Ya, konflik perbatasan sebenarnya memang sering terjadi, cuma memang intensitasnya sekarang semakin berkurang, mungkin juga pengaruh banyak hal. Tapi baru 2019 akhir tahun lalu saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi pernah membuat semacam replikasi. Dulu kita buat Bapeda masyarakat bertanya, Bapeda menjawab ya. Tapi kemudian di Dinas Pemberdayaan Perempuan kita membuat itu lagi, tapi dengan bahasa berbeda untuk mendeteksi masyarakat. Jadi masyarakat bisa SMS ke kita, kebetulan saya punya UPTD, kita pakai hotline misalnya untuk apa saja yang mereka keluhkan, tapi berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak ya tentunya. Nah di sini sebenarnya deteksi yang kita bisa lakukan sebenarnya. Ini sebenarnya pola musrembang dengan cara berbeda, pramusrembang kita sebut. Kalau dulu ada pramusrembang perempuan ada sendiri dulu. Tukang ojek ada, tukang sayur, kaum pemulung. Bahkan kita sudah mempersiapkan pola musrembang yang kita kemudian introduksi pada Pemda di 2 kabupaten ini. Sayangnya memang apakah entah karena tingkat eskalasi konflik ini menurun sehingga tidak lagi teruskan. Padahal menurut saya ini sangat baik untuk kita lakukan. Insya Allah pola ini akan kita coba lakukan lagi. Tentunya seperti yang saya sebutkan dari awal, kita mau masuk di ranah politik di RPJMD. Jadi memang harus ada itu
masuk strategi itu. Jadi dan di RAN saya pikir ini di RAN juga perlu dibicarakan di tingkat atas itu dengan Bappenas misalnya, karena mereka dulu pernah menginisiasi. Karena Ya, menurut baik. saya approach-nya itu paling gampang di Musrembang. Baik. Ini kalau di Maluku Utara gimana Kak Eton? Apakah ada, misalnya Kakak juga mengamati upaya untuk menjangkau, seperti tadi yang disampaikan Pak Ihsan, untuk menjangkau masyarakat untuk mengenali masalah-masalah perlindungan perempuan di tengah antisipasi konflik sosial, terutama di masa COVID-19 nih. Tadi kalau Pak Ihsan sama Kak Amrina sudah menyinggungnya. Gimana Kak di sana? Kak Eton, semoga suara saya cukup jelas ya. Saya ulangi. Baik, kalau gitu tadi pertanyaan saya terdengar, Kak? Oh, kurang. Baik. Saya tadi tanya apakah di Maluku Utara, khususnya di Tobelo, Kakak melihat adanya upaya untuk menjangkau perlindungan untuk perempuan, terutama dalam kemungkinan konflik, terutama di masa COVID pandemi ini. Iya, ini ya Mbak. Memang untuk saat ini sangat, yang tadi saya pernah bilang bahwa memang instrumen yang di RAN itu bisa dipakai sebenarnya untuk ya tadi, cuma karena memang masih perspektifnya itu yang masih berbeda, masih belum menyeluruh, tetapi sebenarnya itu bisa dipakai untuk konflik-konflik yang lain. Contoh saat ini misalnya cukup banyak dan tadi batas, kemudian perusahaan dengan masyarakat di lingkar perusahaan itu juga jadi bermasalah. Kemudian ya tadi sama dengan saat ini misalnya COVID juga seperti itu. Contoh barusan saja berapa menit yang lalu di depan yang saya duduk itu ada masalah masyarakat dan ibu-ibu sementara demo karena mereka mau turunkan pasien COVID yang 50 orang yang masuk, pemerintah menetapkan itu di GOR yang baru dibangun, dan masyarakat di sekitar situ mereka tidak mau. Jadi tadi mereka ada demo dan ibu-ibu banyak untuk memblokir jalan untuk tidak bisa masuk. Pemerintah kalau sampai misalnya mereka bikin statement yang ibu-ibu bahwa kalau sampai pemerintah memasukkan itu pasien-pasien di GOR, mereka akan bakar GOR gitu. Nah, seperti itu barusan 1-2 jam yang lalu. Dan karena pasiennya ini perusahaan tambang punya karyawan sekitar 50 yang kemudian mereka berdatangkan ke kota mau diisolasi di dalam kota. Itu kan lebih memicu persoalan baru karena di tempat pemukiman, dan ibu-ibu itu mereka yang sebagian besar ibu-ibu blokir jalan. Nah, seperti itu juga saat ini cukup rawan dengan kondisi COVID. Apakah memang sebenarnya bisa dipakai dengan instrumen yang RAN ini, kira-kira seperti apa yang tadi kalau misalnya dibilang apakah itu early warning system dan sebagainya. Dulu kami pernah melakukan itu, bahwa misalnya kami latih pemuda-pemuda untuk early warning system, jadi bikin focal point di masing-masing desa jika ada isu-isu tertentu yang memang memicu untuk terjadinya konflik, ini bisa dikontak. Sehingga tidak ada misalnya, ini mereka misalnya kontak, ini gimana nih di desa ini ada informasi seperti ini, ada konflik antar kelompok. Oh, kami akan koordinasi atau kami akan cari sumbernya dari mana dan beritahu ke mereka lewat kontak. Itu salah informasi sehingga itu tidak memicu. Itu yang pertama untuk pencegahan dan penanganan sebenarnya. Nah, pemulihan itu sebenarnya kami pernah lakukan juga menyangkut dengan ekonomi dan pendidikan. Yang saya pernah bilang bahwa memang kalau misalnya yang tadi anak-anak muda ataupun yang tidak punya pekerjaan dan dia harus duduk di istilahnya di deker itu kan memicu. Sesuatu hal saja bisa, karena mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya sesuatu, sehingga aktivitas ekonomi itu sangat penting untuk mengalihkan perhatian, apakah itu pasca konflik atau untuk pencegahan. Karena itu pengalihan. Kalau memang mereka tidak ada punya pekerjaan dan susah untuk mendapatkan uang, ya mereka bisa saja, siapapun yang menawarkan demi kepentingan perut, itu bisa
bisa terjadi konflik yang walaupun yang tadinya cuma kecil bisa membesar. Nah, kemudian kapasitas soal pendidikan, pelatihan dan sebagainya itu penting karena mereka akan berpikir. Lalu kami dulu pernah bikin misalnya penanganan konflik berbasis masyarakat. Artinya pada saat kita perhadapkan ke masyarakat, kami waktu itu cuma hanya mencontoh bikin sampel satu desa. Nah, mencoba untuk memfasilitasi semua masyarakat di situ, perwakilan pemuda, perempuan, tokoh masyarakat. Kemudian di situ kami bilang, kira-kira isu-isu apa yang sangat penting yang dapat memicu. Nah, oh, mereka akan menang. Oh, ini, Malaysia itu. Kira-kira bagaimana kalau misalnya isu-isu itu bisa dihandle untuk meminimalisasi konflik seperti apa? Jadi mereka mencoba sendiri membuat inventaris ini harus buat seperti ini dan apa sih? Jadi peran mereka itu yang bagaimana penanganan berbasis masyarakat. Jadi mereka sendiri punya kepedulian sendiri untuk bagaimana menangani. Nah, itu yang pernah pengalaman kami untuk melakukan itu pada saat pasca konflik. Nah, seperti itu. Karena kembali lagi, saya bilang bahwa pendidikan ekonomi itu sangat penting. Dan kalau misalnya itu, bagaimana untuk artinya rekonsiliasi kembali, tidak perlu kita bicara soal damai. Itu susah itu nanti. Itu memicu juga siapa yang berkonflik, siapa yang, oh ini kalian datang untuk mendamaikan. Bukan, tetapi kami akan bicara soal ekonomi. Tidak memandang siapa, seperti itu. Tapi kalau kakak perhatikan dalam 5 tahun terakhir ini, seandainya ini kan kakak bilang bahwa rancangan aksi daerahnya memang belum turun ya dalam implementasi. Tapi dalam pengamatan kakak, institusi-institusi yang diberikan tanggung jawab untuk nanti bisa melakukannya, apakah mereka memang sudah punya kesiapannya? Ya. Saya pikir memang kalau yang di pemerintah sendiri itu kan belum, mereka masih taruh, misalnya mereka masih menaruh itu di pemberdayaan perempuan tadi, kemudian Ampol, sehingga nah di orang-orang yang di bidang-bidang ini harusnya memang mereka harus mencari, apakah Injo mencari untuk BIN, kalau sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa sudah sekian 20 sekian lembaga dan kementerian yang sudah menyatakan untuk bisa ini, sebenarnya itu sangat memudahkan. Dan biasanya dari tingkat daerah juga mereka menunggu pusat. Pusat itu kalau membuat semacam bukan sampai dengan memo untuk ini harus dilaksanakan. Itu akan, tapi kalau misalnya kita bergerak pokoknya mencoba untuk mempresur pemerintah di daerah itu agak sulit kalau mereka bilang di pusat juga mereka tidak terlalu bukan tidak memperhatikan tapi tidak terlalu ngotot untuk memprioritaskan ini. Maka di daerah itu juga mereka kurang memprioritaskan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Nah, saya mau pindah ke Kak Amrina nih. Tadi kalau di Aceh institusionalisasinya tumbuh subur ya Kak, meskipun rancangan aksi daerahnya sendiri tidak punya kekuatan hukum, tapi saya tahu perkembangan UPTD-nya cukup kencang, fasilitas seperti rumah aman ada gitu ya Kak ya. Kalau nggak salah saya visum gratis ya Kak di sana. Minta maaf Kak Amrina, masih mute itu. Masih mute. Rumah aman ada ya Kak ya? Visum gratis gitu ya Kak ya? Belum seluruhnya. Jadi kalau rumah aman, praktek kemarin itu kan kita membangun kemitraan dengan dinas sosial ya. Tetapi setelah Darussaada yang berada di bawah dinas sosial mengalami perubahan nomenklatur, kita menjadi sangat terbatas. Nah, kemudian kita mencoba lagi membangun kemitraan dengan Yayasan Kesejahteraan yang juga belum cukup memadai. Nah, ke progres di tahun 2019 kemarin, berdasarkan lobby yang dilakukan, lobby dan advokasi yang dilakukan, kita sudah mendapatkan tanah untuk pembangunan rumah aman dan perlindungan yang rencananya dibuat di 2020 dan di 2021 bangunan itu dibangun dan selesai. Karena ini terjadi perubahan kondisi, maka kita masih belum tahu bagaimana keberlanjutannya.
Dan untuk kebutuhan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, kalau anak kita menjadi lebih sedikit mudah, tapi buat perempuan ini terkendala dan bahkan ini menjadi konflik sosial buat beberapa daerah. Misalnya baru-baru ini kami melakukan advokasi bersama dengan Alpera dan juga kawan-kawan masyarakat sipil lainnya, karena terjadi penolakan di masyarakat, ya, terjadi penolakan di masyarakat, korbannya tidak boleh pulang, kita kesulitan untuk mencari tempat, tapi ketika ada proses untuk membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan, bahkan kali ini sedikit unik karena kita ikut membangun advokasi itu dengan DPRK, legislatif, ini menjadi jalan baru ya untuk kemudian membuka tanggung jawab para pihak. Dan ini untuk beberapa daerah mulai terselesaikan, tapi secara umum kita masih sangat terbatas soal rumah aman dan perlindungan ini. Nah, kemudian kalau terkait dengan visum, kalau dengan visum beberapa kabupaten kota itu sudah gratis, tetapi beberapa kabupaten kota lainnya malah visumnya itu angkanya sangat tinggi dan kemudian itu menjadi beban dari keluarga korban. Kalau untuk provinsi, visum kita itu gratis karena memang ada fasilitas di Rumah Sakit Bayangkara maupun Rumah Sakit Zainal Abidin dan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dan progres terakhir, kawan-kawan, bahwa di akhir tahun 2019, atas advokasi kita bersama dan juga peran yang sangat besar dari Balai Syura dan beberapa CS lainnya, kita itu mampu mendorong DPRA Aceh itu mengambil usul inisiatif ya untuk satu regulasi dengan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kanun itu sudah berlaku ya, dan kemudian lebih dari 10 SOP yang segera harus dipersiapkan. Dan lagi-lagi ini bagaimana Syura juga akan mengambil peran strategis berdasarkan komunikasi yang intens kita bangun dengan tokoh muda yang ada di DPRA sehingga kita bisa dapat fasilitas, dan rencananya kita akan mengejar beberapa pergub turunan dari kanun itu yang memang sangat dibutuhkan, termasuk pergub untuk tata laksana rumah aman dan perlindungan. Nah, di sisi masyarakat ada juga beberapa perkembangan, misalnya RPUK membangun satu mekanisme MKA ya, mekanisme komunitas aman, dan itu kemudian juga kami replikasi ya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, replikasi, dan juga itu menjadi praktek baik. Nah ya, tadi kalau kita bicara soal bagaimana di tingkat komunitas, ternyata itu sangat efektif, dan kemudian yang harusnya saat ini ditindaklanjuti adalah bagaimana mengkombinasikan apa yang sudah dibangun kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dan saya pikir nantinya kalau review nasional sudah dilakukan, saya sepakat bahwa nasional juga harus sedikit lebih untuk mendorong daerah. Mungkin punishment tidak ya begitu ya, tapi artinya dipertanyakan terus, kalau perlu dikirimkan surat resmi, sehingga apa? Praktek-praktek baik yang energi yang begitu besar sudah kita keluarkan ini itu akan terwujud gitu. Itu penting ya. Di samping memang dari bawah kita juga melakukan upaya-upaya. Nah, ini ketika ketemu dan memang RAN ini maupun rencana aksinya akan sangat efektif ketika dia memang terintegrasi dengan dokumen perencanaan. Dan baik, terima kasih Kak Amrina, Ibu Weton, dan juga Pak Ihsan. Ini kita sudah sampai di penghujung dari diskusi kita ini. Jadi saya mau memintakan
saya mau memintakan semacam kayak closing statement gitu ya, tapi juga merefleksikan dari pembicaraan kita selama 1 jam terakhir. Dari pandangannya Kak Eton dulu nih. Jadi kalau 5 tahun setelah RAD ini tersusun, tapi menurut Kakak dia belum terimplementasi dan sebetulnya sudah ada praktik-praktik baik yang ada di dalam masyarakat dan juga bercermin dari 2 daerah lainnya, yaitu Sulawesi Tengah yang tampaknya sedikit banyak sudah bergulir, sementara di Aceh masih berjuang untuk mendapatkan statusnya. Dalam pandangan Kakak, apa yang harusnya menjadi perhatian paling utama sekurang-kurangnya yang nanti bisa kita bawa bersama sebagai isu advokasi lintas daerah? Ya, untuk yang memang kita untuk perubahan ataupun review kita di saat ini untuk RAN, memang ada beberapa yang kalau instrumen bagaimana efektif, efisiensi dan sebagainya. Nah, instrumen itu yang coba dievaluasi ulang apakah memang itu bisa dipakai untuk misalnya konflik-konflik yang konflik-konflik matiin aja ini. Persepsi bahwa konflik yang seperti apa, kemudian apakah itu bisa dipakai untuk semua konflik yang sosial, apakah dia antar masyarakat, antar perbatasan, perusahaan dan sebagainya maupun yang kecil itu bisa dipakai. Nah, bagaimana sebenarnya teknis pelaksanaannya, taktiknya seperti apa, itu yang harus di breakdown. Kemudian bagaimana pemerintah sampai di tingkat daerah mereka bisa dievaluasi kira-kira apa sih yang menjadi kendala dan juga menjadi penyebab untuk realisasi RAN ini sendiri. Nah, itu karena memang belum ada juga sinkronisasi antara pemerintah daerah maupun CSO yang lain, karena itu juga yang menjadi hambatan. Sehingga kalau pemerintah tidak akan berjalan sendiri, dia hanya mengimplementasi sosialisasi dan sebagainya, dia harus connect dengan CSO yang ada di daerah itu. Sehingga itu dalam hal sosialisasi cepat sekali, kemudian bagaimana implementasi itu harus duduk bersama. Nah, itu yang belum seperti itu. Baik. Terima kasih, Kak. Pak Ihsan, dalam closing statement ini juga saya ingin bertanya, setelah mendengarkan bagaimana misalnya situasi di Aceh maupun di praktik-praktik baik yang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu di Aceh maupun di Maluku Utara. Menurut Bapak sendiri, apa yang bisa ataupun menjadi isu krusial yang penting masuk, karena ini sudah mau masuk ke RPJMD ya Pak ya, seperti tadi disampaikan. Nah, menurut Bapak apa yang paling krusial yang harusnya kemudian dia bisa tercermin dari pengalaman pelaksanaan RAD selama 5 tahun terakhir ini yang dia harus masuk di dalam elemen RPJMD itu sendiri ketika kita nanti menyusun rencana aksi berikutnya? Saya pikir adalah substantif. Jadi di RPJMD itu kan ada 2 hal penting saja. Pertama, satu mengenai kerangka regulasi. Yang kedua adalah kerangka anggaran. Sebenarnya di RAD yang kita buat sudah ada itu. Jadi di sistem perencanaan kita kan memang 2 hal itu saja. Jadi di tataran kerangka regulasi itu harus masuk minimal ada strategi. Masuk dalam strategi ya, kan setiap kepala daerah punya visi misi itu. Di dalam misi itu mereka bisa dijabarkan pada masuk di beberapa prioritas misalnya seorang kepala daerah. Nah, untuk anggaran juga sudah harus ada plot gitu kan, ada proyeksi anggaran dalam RPJMD. Mestinya itu kemudian memudahkan teman-teman di OPD untuk menjadi justifikasi mereka pada saat meminta anggaran gitu loh. Jadi 2 hal itu yang menurut saya paling penting. Kalau soal konflik dan perempuan secara internal sebenarnya sudah terinternalisasi di masyarakat. Di beberapa contoh di kami di Sulawesi Tengah, persoalan tapal batas misalnya di
Kulawi sana pernah kita lakukan itu berhasil dengan melibatkan memang anggota salah satunya adalah kelompok perempuan itu yang menandatangani itu perempuan. Bahkan saya bisa sebut di Sulawesi Tengah ini di Kaili, ya, kita di Palu ini etnisnya Kaili, itu pada prinsipnya Tadulako atau raja-raja mereka ini adalah multi gender. Maksudnya kadang perempuan, kadang laki-laki. Jadi tidak laki-laki terus itu. Jadi perspektif gender itu sebenarnya sudah ada terinternalisasi tanpa kita juga harus menyebutkan dalam satu strategi secara khusus itu di ARAD. Tapi memang dulu kita coba mengimplementasikan secara real dengan SMS. Masyarakat bertanya, Bapenda menjawab. Nah itu saya pikir kita akan coba lagi kalau insya Allah bisa berhasil kita punya. Nah yang terakhir ada pusat. Betul kata Mbak Eton tadi. Saya pikir pusat ini dulu saya punya pengalaman, jadi bahkan kami duluan buat RAD untuk yang daerah tertinggal. Itu run di pusat lambat gitu. Terima kasih Pak Iksan. Kak Amrina, sekarang sudah bisa didengar Kak? Kak Amrina? Mendengar Kak kemajuan yang ada di Sulawesi Tengah dan juga nanti ada strategi untuk masuk ke RPJMD dan juga misalnya di Maluku Utara yang juga memiliki karakter persoalan yang mirip ya meskipun sudah ada RAD-nya gitu. Nah, menurut Kakak di Aceh ini apa isu krusial yang seharusnya bisa menjadi perhatian bersama lintas daerah ketika kita nanti mendorongkan pelaksanaan perlindungan dan perlindungan perempuan dan anak yang lebih baik dalam penanganan konflik sosial ke depan? Tadi kan satu hal bahwa perempuan korban konflik di masa lalu itu kan belum selesai ya. Walaupun sudah ada kelembagaannya misalnya seperti KKR. Belum selesai dan belum ada jaminan buat mereka itu bisa melanjutkan dan meneruskan kehidupannya dengan baik. Itu menjadi satu persoalan. Yang kedua adalah bahwa ketika Aceh ini diberi kewenangan untuk kekhususan itu dengan penerapan syariat Islam, saya pikir juga ini juga menjadi bagian yang kemudian membutuhkan kematangan dari semua pihak yang tidak berujung pada pelabelan dan stigma-stigma yang semakin memperkeruh dan mempersulit posisi perempuan. Dan satu hal lagi ya, ketika kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan secara umum yang timbul yang tidak berkaitan dengan konflik di masa lalu, Mbak Yeni. Baik, Kak Amrina. Terima kasih. Dari kesempatan ini ya, saya merasa sangat beruntung karena bisa mendengarkan 3 pengalaman yang luar biasa dari Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan juga dari Aceh yang tentunya masing-masing daerah memiliki konteks kekhasan sendiri, baik itu kerentanan pada konflik sosial maupun kapasitas di daerahnya dalam menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan dan anak ketika berhadapan dengan situasi konflik sosial. Nah, dari yang saya dengarkan tadi, kita meskipun bicara pada pilar perlindungan, terlihat sangat bagaimana pilar perlindungan ini punya korelasi yang sangat ketat atau keterhubungan yang sangat ketat dengan pilar pencegahan dan juga pilar pemberdayaan. Itu tadi yang disampaikan oleh Kak Eton tentang bagaimana pemulihan ekonomi ini juga bisa menjadi ruang untuk pencegahan. Pak Ihsan juga bicara banyak tadi soal early warning system yang sebetulnya dia masih membutuhkan pola penyikapan yang lebih baik karena setelah ada
dikenali ada bibit-bibit konfliknya, habis itu mau diapakan gitu. Sepertinya kalau bahasanya Kak Eton, dia butuh tataran yang lebih teknis, taktik yang lebih jelas, supaya bahasa-bahasa dewa itu tadi yang disampaikan itu bisa betul-betul menjadi sesuatu yang implementatif gitu. Termasuk dalam menjaring fenomena-fenomena baru. Tadi Kak Amrina sempat bicara bahwa ada fenomena baru tentang bunuh diri yang terasanya masih diabaikan begitu saja, tapi sebetulnya dia merupakan asap dari sebuah situasi yang lebih besar gitu, dan itu belum tentu bisa ditangkap oleh para penyelenggara sosial. Dan kepada kawan di Aman Indonesia, butir-butir catatan ini kami titipkan. Kita tunggu rencananya, kemudian dari pembelajaran 3 daerah ini langkah lanjutan untuk menjadikan ini sebuah pembelajaran di tingkat. Ke Kak Iksan, Kak Ekton, dan juga Kak Amrina, jika ada hal yang kurang berkenan dalam proses diskusinya, mohon dimaafkan.